Ya Habibi ya Muhammad.
mimma bahwa dari nama penjelasan yang sudah tahu atas sifat dari syiriknya harga bahwasanya sesungguhnya sifat-sifat Allah yang 20 itu terbagi atas 4. Pertama, nafsiyatun, sifat nafsiyat. Wahia wujud, sifatnya seperti yaitu wujud. Angka 2, wasalbiyatun, salbiyat. Wahia khamsatun, sifatnya 5. Kalau bidamu wal taqabu wal qiyamu binafsi wal muhalafatu lil hawaris wal wahdaniyatu wa sifatil ma'ani bingung untuk cerita. Pada itu bisa dengan baiknya dia makan dulu aja jadi dulu semua makan kita belajar tahu itu memakai di sini dijelaskan takalum sifat ma'ani ini 6 sifat ma'ani salah satu artinya tadi dan yang ada yaitu cara memakannya dimana dan mengambil dimana kemudian selanjutnya wasifatu ma'ani muhajir syar'an. Sifat ma'ani itu syar'atun al-qudratu wa syar'atu wa ilmu wa hayatu wa satu wa basyaru wa barak. Wasifatu ma'nawiyatin dan sifat ma'nawiyah wa hiya qawmu qabilan wa quridan wa hadiman wa hayyan wa syakinan wa basyiran wa mutakariman. Jadi peringatan para ulama udah sedikit telah terdapat untuk kita ketahui dari penjelasan yang sudah lalu bahwa sifat-sifat Allah yang 20 ini itu menjadi 4 tadi. Pertama nafsiyah, salbiyah, ma'animah, nafiyah. Peringatan pertama di sini. Wasani dan peringatan yang kedua, la yata'alaku illa ma'bana min sifat al-ma'ani. Pada berta'aluk kedua sifat-sifat yang berkait dengan sifat ma'ani. Jadi semua nama ini kita berta'aluk pada sifat ma'ani dan berta'aluk menghukum. Sifat nafsiyah itu sifat salbiyah tidak bahwa wala hadis yang memiliki sifat ini. Ini kalau kita aduk mana-mana
Aksamu al-ta'adun terbagi menjadi empat. Pembagiannya aja ta'aluk mungkinan, ta'aluk sifat mani. Al-awwalu ma yata'allaqu bil mungkinan wa hiya al-qudrat wal iradah, lakin ta'alluqul ula ta'alluqul ijab wa ijab wa ta'alluqus saniyah ta'alluqut taksis. Pertama adalah disini sifat yang bertahalluq dengan hal yang mungkin, yaitu sifat kudrat dan iradah. Nah, tetapi di sini ta'alluq sifat yang pertama itu sifat kudrat. Sifat kudrat ini ta'alluqnya lawan mungkin dengan mengadakan, menjadikan atau mengadakan. Nah, sedangkan ta'alluq iradah, ta'alluq iradah ini adalah ta'alluq penentuan. Jadi mengadakan yang dapat ini ta'alluq kudrat iradah, kudratnya Tuhan. Sedangkan iradah itu ta'alluqnya adalah menentukan. Wasani ma yata'allaqu bil wajibati wal jaizati wal mustahilati. Yang kedua adalah ta'alluq dengan sifat-sifat ta'alluq dengan hal-hal yang wajib. Wal jaizat dan jaiz wal mustahilat dan mustahil wal ilmu wal kalam. Nah, itu ilmu dan kalam, sifat ilmu dan sifat kalam. Lakin ta'alluqul awwali ta'alluqul intisab. Wa ta'alluqus tsani ta'alluqul tilawah. Ta'alluq yang pertama adalah ta'alluq ilmu, itu ta'alluqnya kepada intisab itu, membuka hujung. Ada dalam intik terbuka pada tangan dalam sifat ilmu Allah. Nah, kemudian yang kedua adanya ta'alluq tilawah, jadi dalilnya ini kalam, sifat kalam. Wasali semua ta'alluq bil mawjudat wa wasal wal basar. Nah, jadi ta'alluq yang ketiga adalah ta'alluq dengan segala yang ada. Mawjudat yang ada. Yang sudah ada nih, yang ada di bawah. Nah, itu dita'alluqi oleh sama dan basar. Wal rabi'u ma yata'allaqu bi syai'in wa huwa al-hayat. Wa la yajibu 'ala al-mukallafin ma'rifatu hadhihi ta'alluqat li'anna dhalika min ghawaid ilmil kalam. Ini pentinglah teman kita. Nah, ketiga ini kan ada keempatnya ini kan ada ta'alluq kemana-mana sifat mani wa huwa al-hayat. Ini sifat hayat. Nah, perlu di sini diketahui wa la yajibu 'ala al-mukallafi, ada wajib lawan orang mukallaf. Ya kayak kita ya. Nah, ada wajib lawan orang mukallaf ma'rifatu hadhihi ta'alluqat, mengetahui akan ta'alluq sifat Tuhan ma'ani ini. Nah, enam sifat ini memang ada wajib. Nah, ada wajib atas orang mukallaf ma'rifati, mengetahui hadhihi ta'alluqat ini. Li'anna dzalika min ghawaid ilmil kalam. Karena ini adalah bagian dari kesulitan pembicaraan ilmu kalam. Kesulitan. Artinya kita aneh dikit. Cuma kita mengetahui ini lebih mantap. Nah, wajibnya ada. Nah, wajibnya ada. Wal jar'u bi haqqihi ta'ala fi kulli mumkinin atar hukum. Dan jaiz bagi hak Allah Ta'ala itu adalah fi'lu kulli mumkinin atar hukum. Nah, jadi fi'lu kulli mumkinin atar hukum ini adalah sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya minum dulu. Sini. Sudah. Namun jadi ini adalah ada wajib kita nih, ada wajib memahami ta'alluqna. Nah, sifat mana yang anak ini. Nah, cuma kita tak wajib tahu ini ya, 20 ini 20 tak wajib. Nah, 20 wajib. Nah, ini wajib tahu nih. Mustahilnya 20 ini wajib juga tahu. Nah, 22
fi'lu kulli mungkinin awtarku. Nah ini nama wajib yang kita tahu nih. Kini kita gunakan kan. Jadi berarti jumlahnya ini minim kita tahu dalam mukallaf nih 41 akaidul iman. Nilainya kadang kita ada tahu baru saja baru saja. Nah hari-hari baru saja. Nah ini omong kita diberi akal. Nah diberi akal mukallaf kita ini wajib 60 ini. Nah 20 wajib, 6 mustahil 20 kita wajib mengenali di sifat Tuhan. Nah jadi satu jumlahnya 41 ini minim paling minim ini. Nah lalu tadi tarbaginya mengenali bagiannya ini pun kan wajib juga. Karena jadi ada tarbagi apa tadi? Nafsiyah 1. Yang 20 nya nafsiyahnya 1 wujud. Ini kan wajib juga tahu nafsiyahnya nih. 2 salbiyah. Nah ini kan wajib juga tahu salbiyahnya. Sifat salbiyah apa ada wajib juga. Cuma yang 20 itu wajib tahu. Cuma isi dari salbiyahnya tak wajib tahu. Artinya apa? Ya, baka mukhalafatuhu lil hawa istiyamu. Nah, dinafsih wahdaniyah. Nah ini nah lima sifat ini disebut salbiyah. Ada wajib tahu. Sifat salbiyah itu apa? Ditahu di sini. Ada wajib ada apa? Ada jadi dosa cuma bila wujud kada tahu, tidak kada tahu, apa kada tahu, mukhalafatuhu lil hawa kada tahu, yang dinafsih kada tahu, ini berdosa. Jadi yang pokoknya yang 20 ini nya. Nah kemudian yang ketiga bagiannya tadi adalah sifat ma'ani. Nah sifat ma'ani ini kan wajib juga tahu isinya. Apa? Nah udah iradat, ilmu, ayat, sama, basar, kalam. Punya orang sifat ma'ani apa-apa ditahu sini. Cuma sini kan tahu aja Allah itu sifat kudrat, Allah itu sifat iradat, Allah itu sifat ilmu, Allah itu sifat hayat, Allah itu sifat sama, basar, kalam. Cuma di ujung-ujung tahu dia sifat ma'ani. Nanti tahu di sini apa pun tahunya kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Itu aja. Jadi punya sifat ma'ani di sini kada tahu apa-apa isinya, ya kan berdosa juga. Tahu. Cuma lebih mantapnya kita itu kita mengetahui pembagian 20 ini. Nah, kemudian apa? Adalah sifat ma'nawiyah. Nah, ini kan wajib kita tahu kita isinya apa-apa. Kaunuhu ini kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Ini kan wajib juga tahu isinya ini. Cuma sih itu wajib tahu qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Ini sifat 20 di sini yang wajib bagi Allah. Cuma yang mengetahui ma'nawiyah ini kan wajib di sini. Paham kan? Nah, apalagi kita mengerti ujian sini ini dua sifat ini kudrat, iradat. Ujian sini nanti di dalam pesan kita memadahkan. Nah, ada bertakaluk sifat Tuhan ini 6 sifat saja. Andapnya ada di sifat ma'ani. Nah, lainnya ini kan ada bertakaluk wujud dan bertakaluk kita bakal kepala-kepala hadis yang kombinasi wadaniyah kan ada bertakaluk. Nah, apalagi kadirat, muridat, aliman, ayat, sami'an, ada sampah subhayat gimana? Ini kan yang bertakaluk mana? Berarti yang bertakaluk ini hanya anak. Nah, sekarang kita nanti berdasarkan sini dalam kitab ini punya sini satu kudrat. Kudrat ini bertakaluk ketika berhubung lawan sekalian yang mungkin.
iradat kayak juga. Ini berhubung lawan yang mungkin. Apa udah kita mungkin itu? Ujar bahasa kita, lah, ada akan atau ada akan. Ini tak ada problemnya. Ada akan. Nah, ada aja diadakan Tuhan. Ini ditaklukkan oleh kudrat Allah. Nah, ada akan ini disebut mungkin. Pak. Nah, sedangkan ada akan, maniada akan. Jadi ada akan atau ada akan, dengan ada sudah dikatakan Tuhan. Nah, ini ngarannya ta'alluq kudrat. Ini ngarannya ta'alluq mungkin, ta'alluq lawan mungkin. Jadi ada akan mungkin, ada akan mungkin. Nah, sekarang iradat ini ta'alluq mungkin buat. Kenapa? Karena iradat ini disebut kehendak. Kemauan situasi kita. Nah, ini tadi ada akan, ada akan. Ada ini, ada ini. Jadi nama ada akan dihendakinya, ada akan dikehendakinya. Nah, jadi keduanya ini ada mungkin dihubungi oleh sifat Allah, kudrat iradat segala yang mungkin. Berarti ada kita. Nah, ada kita ini dihubungi oleh kudrat iradat Allah. Perhatikan. Sekarang nomor 2 ilmu. Nah, ilmu ini ta'alluqnya kepada sekalian pertama wajib, kedua mustahil, ketiga jaiz, wajib, mustahil, jaiz, harus. Ini dihubungi oleh ilmu Allah. Wajib, mustahil, jaiz. Ini ngarannya lil-intisab, ngarannya membuka. Ini ta'alluqnya kepada, jadi ta'alluq. Nah, ada ini kudrat iradat ta'alluq lawan mungkin. Boleh ada, boleh ada bahasa kita nyaman keringkas. Hanya kayak ini dengan ada wajib dua ini. Biar tahu ada wajib dua kita tahu ini. Nah, cuma pun kita mengetahui ini lebih mantap keimanan dan keyakinan kita. Nah, ilmu ta'alluqnya pada yang wajib, mustahil, jaiz. Lalu adanya ta'alluq intisab. Nah, intisab. Intisab bahasa kita membuka. Membuka. Kaca itu kadang kita tahu oleh Allah yang wajib, mustahil, jaiz. Diketahui Tuhan pada karena dihubungi oleh sifat ilmu. Kedua ta'alluq intisab juga adanya. Ini ta'alluqnya nih. Ta'alluqnya. Kedua ta'alluq kepada wajib, mustahil, jaiz. Ini sifat kalam. Jadi sifat ilmu lawan sifat kalam berhubung kepada yang wajib, kepada yang mustahil, kepada yang jaiz. Berarti sama ta'alluqnya yang wajib, yang mustahil, yang jaiz. Cuma ngarannya yang ini, ta'alluq kalam nih. Ngarannya ini ta'alluq apa? Ta'alluq dilalah ngarannya. Berarti bersih deh. Sudah berapa? 4 kalau nih. Ini 1, ini 2, 3, ini 4. Jadi sifat Tuhan kepada Allah hanya anak sifat. Dari 20 sifat yang wajib kita ma'rifati, nambah
Nangka 5. Nah, nangka 5 sama. Nangka 6 basa. Nah ini kan dua-duanya bahasa lawan sama ini sama artinya benar, bahasa artinya melihat. Nah ini ta'alluqnya berhubungnya kepada nang wujud. Ta'alluqnya kepada yang sudah ada aja begitu bahasa kita. Nang wujud ya sudah nang ada yang ada. Jadi apa-apa aja yang ada ini ini dihubungi oleh sifat sama bahasa. Kayak kita tadi nggak bingung. Kamu kita ini nggak bingung bahwasanya yang sudah ada iman ini dalam ini kan dari dalam ini dilihat oleh Tuhan ini. Minuman kopi ini dilihat oleh Tuhan. Digambar oleh nanggu suara dan kadakan. Kalau ini dilihat di dalam Tuhan, kayak kita menggunakan ini nih. Nanti ada apa Tuhan ini sudah kayak kita menggunakan ini. Kalau Tuhan melihat, kalau Tuhan mendengar, ada ini dilihat Tuhan, ini didengar Tuhan. Sekarang ini dilihat Tuhan juga, ini didengar Tuhan juga. Ini dita'alluqi oleh sama bahasa. Nih, apa nih? Surga ini digambar Tuhan dilihat oleh Tuhan. Baju ini dilihat di dalam Tuhan Tuhan. Tapi ini dilihat di dalam Tuhan Tuhan. Karena setiap sesuatu yang ada tidak ada yang lepas dari melihat dan mendengar Tuhan. Karena dita'alluqi oleh sifat sama dan bahasa. Nah sedangkan yang ini iya ada apa di kita ini tadi duduk itu berdiri. Nah itu duduk ulama. Ini berarti berdiri berduduk belum ini asalnya berdiri berduduk ini dita'alluqi oleh dua sifat ini kudrat iradah. Asalnya berduduk dia ada akan Tuhan berduduk. Yang berarti ada akan Tuhan berdiri. Nah berduduk berdiri ini kudrat Allah barangnya dihendaki oleh Allah berduduk iradah, dihendaki oleh Allah berdiri iradah. Berdirinya ini kudrat Tuhan. Paham tak? Berpun sudah sampai ini biar nyaman banget begitu dalam langkah kehidupan ini kan ada lapas. Ayo nyamannya berjalan ada lapas kudrat iradah Allah. Langkah berdirinya selangkah di kudrat Tuhan. Melangkah ini iradah Tuhan. Apalagi di waktu ibadah kita sembahyang. Amun kita sembahyang itu adalah merasa kita sembahyang ada merasa kudrat iradah Allah. Tadi dinnya kita lakukan Tuhan. Ini nama usaha ibadah kita lagi kita. Bukan apa kalau tadi jadi dilalah dalil aja. Kalau itu dalil ya Quran kalau Allah dilalahnya. Nah kalau sama besar, kalau kurang kudrat iradah itu kurang nang musyahadat namanya.
Ta'aluk itu orang mungkin kan. Maka ini sabar mungkin juga. Memperbuat tak mungkin atau ada memperbuatnya. Ini disebut jais. Ini dua sebenarnya. Memperbuat satu, meninggalkan satu. Ini kalau kita mengacu kepada 50 apa itu iman berbagai konsep. Nya kan ada 50 apa itu imannya. Nanti la ilaha illallah ada 16 deh di Muhammad Rasulullah. Nah, 16. Amun nanti 50 ini bertambah nih. Ini berarti ada pasangan ini. Peklo lingkung ini satu ting, altar kok satu ting kan jadi 42. Nah, ini tingkat 64 sama tanah suhu ta'ala dan abradi fi aqalihi wa akamihi maha suci Allah ta'ala mengambil apa faidah manfaat dari apa-apa yang sidin jadikan dan apa-apa yang sidin hukumakan itu disucikan Allah Ta'ala. Mustahil Allah Ta'ala seperti Allah Ta'ala mengambil faidah, mengambil manfaat dengan apa-apa yang dihukumakan dengan apa-apa yang dijadikannya. Dua sudah, jadi 44 mendapat dua sudah. Yang berikutnya adalah taksir minal kainati bil quwwati. Ada memberi bekas segala kainan kaum ini. Ada ini ada memberi bekas bil quwwati. Apa aja sesuatu untuk kekuatan itu ada memberi bekas dari kekuatannya. Mustahil. Ini kan etika, keyakinan. Mustahil segala sesuatu untuk berkekuatan itu memberi bekas dari kekuatannya. Kalau jadi 40 anak aja mana apanya lagi buatnya pula alam tak silap minal kainati bitabihi. Kadang memberi bekas sesuatu kainat itu dengan tabiatnya. Sesuatu apapun yang bertabiat itu ada memberi bekas dengan tabiatnya. Mustahil memberi bekas. Nah, berarti mudah-mudahan harusnya kalau sudah 48 terakhir wujud alam biasa ini sabarataan alam baru mustahil tadi. Berarti dua pula jumlahnya 50 apa itu iman di Muhammad Rasulullah 16. Apa berikutnya? Nah, kalau 68 kalau nyanyok nih kebanyakan gue ya. Nah, ringkas saja kita 41 aja dulu ayo. Nah, 41 nih. Nah, terakhir kita membahas mengenai jais. Jais tadi memperbuat tiap-tiap yang mungkin atau pada memperbuat ini hukumnya ini lawan Tuhan adalah harus. Tadi kan ini sifat sidin. Ini keadaan lawan sidin harus. Ini yang punya dibukakan ini Allah Akbar. Menjadi masing-masing kita cuma sebatas kita pahami aja. Kita mengaji masalah Tuhan membukakan tentang memaknai, memahami makna yang terkandung di dalam jais itu apa. Nah, itu kita Tuhan namakan. Tugas kita adalah mengabdi, beribadah, merasa aman. Nah, keharusannya jalan Tuhan kita ini. Ya maka coba nanti kita suatu saat mendatangkan kita dan badan insyaallah mah semaji kita kita musanul kami amalnya. Nah, Al-Quran itu tersusun dari 27 huruf hijaiyah. Ya. Ada huruf Al-Quran itu nang ada titik. Huruf Quran itu ada
empat, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10, berapa lagi? 11, 12, 13, ya kan? Nah, kalau titik berapa? Oh, yang baru aja. Oh, 2, 3, 4, lagi. 5, 6. Ini rumahnya kita juga kan? Di rumah saya itu kita. Berapa? Pantas, nang kenal, nang detik. Wah, berarti sisanya nah, waktu saya juga. Nah, berarti nilainya kalau titik. Masing-masing huruf itu punya rahasia. Nah, masing-masing huruf punya rahasia. Maka dalam itu ada yang disebut kalam Allah, yang disebut kitab, ada yang disebut kitab yang disebut kitabul ummi, kumpulan semuanya. Nah, ada dua yang disebut kalau Allah hakiki. Nah, dilalah menunjukkan akan kalam Allah. Nah, itu tersurat dan tersirat di dalam Al-Quran. Nah, ini ada satu bab nama lagi mengenai kandungan huruf-huruf hijaiyah yang ada di dalam Al-Quran. Cuma kita tadi, hal-hal yang kayak ini kan hanya untuk menguatkan, bukan menghilangkan daripada apa yang sudah kita tanamkan di dalam keyakinan kita, etikat kita. Nah, 20 ini yang wajib kita pahami ini jangan sampai tergoyah, karena dasarnya ya ini dasar kita. Jadi jepis tadi memperbuat tiap-tiap yang mungkin, atau pada memperbuat menjadikan yang mungkin, atau pada menjadikannya. Ini disebut jepis. Nah, apa hubungannya dengan kudrah iradah Allah? Kan kudrah iradah Allah ini sifat dan bertahalluq kepada mungkin. Jadi apabila mungkin ini diada-akannya, kemudian dikehendakinya, maka jadilah itu. Kemudian apabila sudah ada ini, akan ditiada-akannya kembali, maka itu dihubungi oleh kudrah iradah Allah. Artinya ujar bahasa Arab boleh ada, boleh tidak, boleh jadi, boleh tidak jadi. Nah, itu diarani jaiz. Cuma ada akan meniadakan ini dihubungi oleh sifat sini tadi. Namun memang ujar sini ini kada wajib, karena ini kemuskilan tadi. Artinya kesulitan di dalam ilmu alam. Maka cukup aja
puncak tuh modelnya. Nah betata itu sama bahasa aja, sama bahasa. Nah ini kata Allah kepada sudah ada. Nah ada aja nih sama nanti ta'alluqi oleh sifat Allah sama dan besar. Nah berarti namun kita hendak awalkan diri kita telah dia diantarkan diri kita. Nah semua anu di kita sudah ada kan ya? Di awal kita nih mata, telinga. Nah ini berarti dita'alluqi oleh sama besar Allah. Nah hati kita udah ada Pak. Nah tangan kita, betis kita, paru kita itu dita'alluqi sampai ke kulit bulu kita dita'alluqi oleh sama besar Allah. Karena udah ada udah ini. Nah kemudian pakaian kita, nah tadi kehidupan rupiah, baju, tapi semua kan kadang-kadang terlepas dari penglihatan dengan Allah. Karena ini sudah ada. Nah sedangkan ada dan tiada tadi, nah ini membedakan. Kadang-kadang ada membedakan antara maujud sudah karena mungkin itu bahasa kita bisa berubah-ubah, bisa ada enggak? Bisa ada enggak? Nah ini dihubungi oleh bila ini ada, dimaui oleh Tuhan, dihendaki oleh Tuhan ini ada, maka adanya itu udah ada Allah. Kemudian termasuk iman, kita beriman kepada Allah dan qadar Allah. Al-khairu wa syarru minallah, baik buruk itu datang dari Allah. Kita ini wajib ridha. Arti ridha itu dapat sangat hati dengan qada dan qadar Allah. Ini yang disuruh. Nah diwajibkan itu kita hanya disuruh untuk ridha dengan qada dan qadar Allah. Tetapi kita ada disuruh meridai ketika suatu keburukan, suatu kedurhakaan, suatu kemaksiatan yang terjadi dalam diri kita ataupun dalam orang lain, kita kan boleh ridha. Ada bakalan, ada kali yang memahaminya. Ini tetap dihubungi oleh ta'alluq ini hukum lahiran dari Allah, karena ini tidak mungkin. Contoh, mencontohkan ke diri ulut ini misalnya judi online. Yang benar tuntutan ini kita pintar bangsa sedikit, pintar sedikit. Kada mau nangaran bandar itu kada mau rugi, itu seumuran kan? Pasti ujungnya. Nah, nang manang itu pas ke bandar. Aku nanti perjanjian barang ini ceperan biasa kali saya terus gitu. Habis lupa nang pedagang kayak itu
Haji Pandi misalnya, misal. Contoh aja Haji Pandi ini harus ridha dengan ketetapan Tuhan, takdir dan qada Tuhan, bukan enggak. Tapi Haji Pandi ini wajib inya kada ridha dengan kalaupun bukan enggak. Tapi pun takdir Tuhan sudah menetapkan apa ini, wajib ridha, kada boleh kada ridha. Karena ini aksiden. Nah, ketika kita melakukan gendakan tadi, ini nanti kita kada boleh ridha dengan melakukan gendakan ini. Ini harus sunnah wal jamaah. Jangan jadi musaboko. Nah, itu orang sampai iya, dia kapan ya? Terserah sidin sidin nyuruh aku. Kawan sampai ya. Kenapa jangan puasa? Ya terserah sidin saja. Aku ini nak apa saya ingat dia sidin dia. Sidin mandi juga aku ada sampai yang aku ada puasa. Nak apa aku ini ujian. Pinanya pindah kanan, tapi lupa. Kenapa Pak? Luputnya itu kabar ridha dengan qadar Allah itu wajib hukumnya. Tetapi kita tidak boleh meridai sebuah kemaksiatan yang dilakukan oleh kita ataupun orang lain. Kita ada wajib, kada boleh meridai kedurhakaan yang dilakukan oleh kita ataupun orang lain. Tapi kita tetap hati kita meridai dengan takdir Allah. Jadi orang yang ridha dengan takdir Allah di waktu inya garing itu kan berarti sakitnya itu akan hilang kada. Ini aku di sini, sakit benar kepala sini. Aku jangan ridha ini, aku ridha di sini kalau kamu gak ampi. Imbah nang sini, aku ridha di sini sakit kepala ini. Aku ridha aja nang kata kau berdarah ini ya. Satu sini ridha di sini aku. Apakah dengan ridhanya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala ini sakitnya itu akan hilang? Tetap aja sakitnya itu tadi. Nah, ketika orang bermaksiat kepada Allah, nah kalau maksiat ini nah terjadi lawan kita, ini jangan diridai. Kalau ketetapan Tuhan menetapkan kita di bermaksiat, ini ridha aja kita. Ya Allah, dasar mulut kada tahu menghindari gua dengan takdir biar menakdirkan muka jauh hukum nah ini nah. Nah, mulut itu adalah ketetapan biar ya Allah. Tapi mulut kada meridai dengan kedurhakaan yang mulut lakukan ini. Mulut kada meridai, ampuni mulut ya Allah. Lakas kudu taubat. Karena ini kada menyukai dengan perbuatan bermaksiat ini. Ya kan? Ayu jahat nurani orang yang mana aja dan bejat dan apakah? Nyata tetap kamu tidak akan membayar buruk kebenaran itu tetap. Nah, cuma karena ini terperdaya oleh nafsunya. Ini bedanya kita harus sunnah wal jamaah kada mau saboko. Kada malahin lawan ilmu saboko dan mengwedar kewujudan samuaan Tuhan itu lain. Kita ini tetap jadi hamba. Tetap jadi hamba. Tuhan tetap Tuhan, hamba tetap hamba. Tugas hamba beribadah, tugas hamba mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pengajian kita malam hari ini Allah Subhanahu wa taala anugerahkan ilmu yang manfaat bagi kita pada taat dunia sampai ke akhirat. Amin Allahumma amin. Ya Allah ya Tuhan kami. Ya